Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala. Dan pertumbuhan gereja. Apakah itu Pentakosta dan pentingkah Pentakosta bagi orang percaya? Pentakosta adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus Kristus, atau hari turunnya Roh Kudus yang dijanjikannya sebelum kenaikannya ke surga. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Roh Kudus adalah pribadi penolong yang memimpin kita. Kata penolong dalam bahasa Yunani parakletos, yang artinya dipanggil untuk mendampingi, menolong, menghibur, menasehati, memberi semangat, menuntun, dan menyertai. Pentakosta adalah hari bersejarah di mana Roh Kudus dicurahkan bagi murid-muridnya yang menantikan janjinya. Pencurahan Roh Kudus merupakan penggenapan janji Bapa. Sebagaimana telah dinubuatkan oleh Nabi Yoel, "Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia." Seberapa pentingkah Pentakosta bagi orang percaya? Yesus melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka di situ menantikan janji Bapa. Walaupun ia telah membekali mereka dengan pengalaman dan kesaksian hidup selama 40 hari lamanya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan memberikan pesan amanat agung supaya murid-muridnya pergi untuk menyampaikan kabar baik. Betul bahwa Yesus melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem sampai Roh Kudus dicurahkan dan mereka diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Dalam menyampaikan kabar baik atau Injil Kristus, pengetahuan dan pengalaman itu tidak cukup, tetapi harus disertai dengan hadirnya Roh Kudus atau parakletos itu dalam diri mereka. Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu." Pekerjaan Tuhan tidak akan berjalan tanpa kuasa Roh Kudus. Sekalipun Anda ahli dalam berteologi dan mempunyai skill dalam berkhotbah, serta mempunyai teknik dalam memberitakan Injil. Pentakosta adalah hari bersejarah bagi pertumbuhan gereja. Karena pada saat itu kuasa Roh Kudus benar-benar nyata dan memenuhi murid-muridnya. Murid-murid Yesus mengalami breakthrough oleh karena urapan besar dari Roh Kudus. Petrus memiliki keberanian untuk berkhotbah. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Dan masih banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh para rasul pada saat itu. Pertumbuhan gereja terjadi oleh karena pencurahan Roh Kudus. Dimulai dari 12 murid Yesus menjadi 70 orang, kemudian 120 orang yang disebut gereja mula-mula, berkembang menjadi 3.000 orang ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah 2 ayat 41. Bahkan oleh dorongan Roh Kudus melalui pengajaran rasul-rasul, di Indonesia pun jutaan menjadi pengikut Kristus. Gereja akan bertumbuh secara kuantitas apabila mengalami pertumbuhan yang berkualitas. Pertumbuhan yang berkualitas akan terjadi jika membiarkan Roh Kudus lebih dominan berkuasa dan memimpin atas hidupmu. Galatia 2 ayat 20. "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Selamat hari Pentakosta kepada seluruh jemaat gereja Pentakosta yang ada di Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.